Halo guys, nama aku Arif Munandar. Di video kali ini, aku bakal sharing-sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana caranya untuk mempercantik CV kalian selama new normal pandemi COVID-19. CV di sini merupakan resume tentang data diri teman-teman semua. Teman-teman dapat gunakan untuk melamar beasiswa, pekerjaan, bahkan untuk melamar si dia. Di video kali ini, kita tidak membahas bagaimana cara mempercantik CV kalian secara desain. Namun, kita akan membahas bagaimana teman-teman memperbaiki konten atau item yang ada di dalam CV teman-teman, walaupun dalam keadaan terbatas selama pandemi COVID-19 ini. Adapun konten-konten atau item yang dapat teman-teman tulis di dalam CV, seperti pendidikan, keterampilan atau skill, prestasi, pencapaian, serta pengalaman-pengalaman teman-teman seperti pengalaman bekerja, pengalaman berorganisasi, dan lain-lain. Biasanya, CV digunakan sebagai persyaratan berkas untuk melihat latar belakang dari teman-teman semua. Bagi penyeleksi beasiswa ataupun rekruter penerima kerja, CV dapat mereka gunakan untuk melihat bagaimana kalian mengembangkan diri kalian masing-masing. Apakah sesuai dengan permintaan mereka atau tidak. CV di sini dapat merepresentasikan bagaimana teman-teman semua mengembangkan potensi yang ada di diri kalian untuk siap untuk diterima oleh rekruter ataupun oleh penerima beasiswa. Berikut tips untuk teman-teman semua untuk bisa mengupgrade konten-konten CV teman-teman semua dan mengupgrade kemampuan diri selama masa new normal pandemi COVID-19. Tips yang pertama, mengikuti kegiatan volunteer. Kalian bisa menambahkan kegiatan bervolunteer ke CV kalian karena ini berhubungan dengan pengalaman berorganisasi untuk teman-teman semua. Ini dapat menunjukkan pengembangan diri teman-teman semua. Sebagai contoh, teman-teman bisa mengadakan ataupun bergabung ke dalam organisasi sosial yang banyak beraktivitas selama masa pandemi ini. Kalian bisa membuat kegiatan sosial maupun bergabung sebagai volunteer. Pengalaman kalian dalam mengadakan kegiatan sosial ataupun bergabung sebagai volunteer itu dapat menjadi pengalaman berorganisasi bagi teman-teman semua. Untuk menulis di CV teman-teman semua, ternyata ada rumusnya teman-teman. Kalian harus mencantumkan job description ataupun job title kalian selama bervolunteer. Misalnya kalian sebagai ketua pelaksana, teman-teman harus menambahkan job description plus achievement-nya. Contohnya menjadi leader yang beranggotakan 20 orang. Ataupun misalkan kalian adalah tim komunikasi ataupun publikasi. Misalnya kalian berhasil menyebarkan 1000 pamflet, ada angka di achievement teman-teman tersebut. Dan misalnya kalian sebagai bendahara, kalian bisa mencantumkan bendahara dengan total dana yang dikelola sebanyak 50 juta. Nah, itu merupakan rumus dalam kalian menuliskan pengalaman teman-teman semua. Sehingga ketika rekruter ataupun penerima beasiswa melihat CV kalian, mereka bisa melihat kemampuan kalian dari job description ataupun achievement yang kalian raih. Ya, terus pertanyaannya, bagaimana kalau kita bukan sebagai ketua atau pendiri ataupun bendahara atau memegang jabatan lainnya di dalam suatu tim organisasi tersebut? Seperti misalnya teman-teman hanya menjadi staf biasa. Teman-teman tetap bisa mencantumkan job description teman-teman ditambahkan dengan achievement yang kalian raih. Misal, staf logistik, teman-teman bisa mencantumkan seberapa banyak logistik yang dapat teman-teman distribusikan. Jadi, untuk yang pertama ini, kegiatan bervolunteer bisa banget untuk mengimprove CV teman-teman semua. Tips yang kedua adalah mengikuti kursus online. Dalam kondisi saat ini, sangat banyak webinar atau workshop online yang tersedia yang bisa kalian ikuti untuk menambah poin di CV teman-teman semua. Dengan mengikuti kursus online ini, teman-teman bisa menambah atau mengimprove CV teman-teman di bagian pendidikan, skill, dan keterampilan. Banyak skill dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri ataupun pekerjaan-pekerjaan maupun beasiswa yang mengharuskan teman-teman mengupgrade diri teman-teman semua dengan cara mengikuti kursus online. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang membutuhkan karyawan yang dapat berbahasa Inggris ataupun beasiswa-beasiswa umumnya mentargetkan minimum skor bahasa Inggris
seperti IELTS atau TOEFL. Nah, dengan kesempatan ini, teman-teman bisa mengikuti kursus online yang sangat banyak tersedia untuk teman-teman. Dan juga banyak workshop yang harus teman-teman ikuti selama pandemi ini untuk mengupgrade diri teman-teman sesuai dengan bidang kalian. Misalnya, kalian ingin berkarir di bidang akuntansi, kalian bisa mengikuti webinar-webinar yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kalian bisa mencantumkan pengalaman kalian mengikuti webinar tersebut ke dalam CV kalian. Kemudian, kalian juga bisa mengikuti workshop atau webinar di luar bidang kalian yang dapat menunjang karir kalian ataupun mengembangkan diri kalian, seperti mengikuti workshop tentang menggunakan Microsoft Office, Excel, PowerPoint, ataupun pelatihan leadership, komunikasi, dan skill tersebut dapat kalian cantumkan di dalam CV teman-teman. Yang ketiga, kalian dapat mengikuti kompetisi untuk meningkatkan prestasi, award, ataupun pencapaian dalam CV kalian. Ada banyak kompetisi yang dapat kalian ikuti. Kalian dapat mengikuti lomba esai, mengikuti lomba desain, lomba fotografi, mengikuti lomba karya tulis ilmiah, paper, untuk dapat kalian publikasikan di dalam jurnal internasional ataupun nasional. Pengalaman kalian dalam mengikuti lomba ini sangat dapat kalian masukkan ke dalam CV kalian, apalagi jika kalian mendapatkan penghargaan di dalam perlombaan tersebut. Misalnya kalian menjuarai lomba esai tingkat nasional, ataupun kalian berhasil mempublish paper kalian di jurnal internasional dan mengikuti konferensi internasional secara online pada saat ini. Intinya, perbanyak prestasi kalian, walaupun tidak sesuai dengan bidang kalian. Ini akan menunjukkan bahwa kalian memiliki kegiatan yang positif selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, dengan menulis CV ini, kita bisa menelusuri kembali tentang diri kita sendiri, mengenal diri kita, dan mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih percaya diri. Intinya, terus lakukan hal positif walaupun banyak keterbatasan saat ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, komentar, ataupun kritikan, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.